وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para bapak dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Baqarah ayat namanya. Ayat 30. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. 40 sekarang. 40. Yang apa Pak? Ada sekarang. Bunyinya mana? Bunyinya apa? Sekarang maksudnya ya dari Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, wahai anak cucunya Israil. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Makanya jangan mencela Israel. Kalau mau mencela, celalah negara Israel, Zionisnya. Di Zionisnya atau negara Israelnya yang kita celah, jangan Israelnya. Kalau Israel itu nama nabi, nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Ada orang yang ngomong Israel, go to hell. Itu kan nama dengan Nabi Yakub masuk neraka. Di Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Turunannya disebut dengan Bani Israil dari jalur Nabi Ishaq alaihi salam. Sebenarnya orang-orang Bani Israil itu tidak semuanya jahat. Di surah Ali Imran Allah menceritakan bahwa sebagai ahli kitab termasuk orang-orang Yahudi itu ada yang baik. Tapi sing jahat akeh. Orang-orang Bani Israil itu sebelum
diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau baiknya itu sampai menjadikan mereka menjadi nabi dan rasul. Makanya menurut Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, separuh dari jumlah para nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Itu kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan, tapi beliau bapaknya para nabi karena keturunannya terutama dari jalur Nabi Ishaq dan Nabi Yakub itu dari Bani Israel itu banyak yang jadi nabi dan rasul. Tapi kalau dua lebih greget tenan orang Bani Israel. Yang kayak sekarang yang terjadi pada sebagian kelompok Zionis yang ada di Palestina, yang ada di negara Israel. Allahu Akbar. Ya Bani Israil al-Quru, ingat dan sebutlah nikmati allati, nikmatku yang an'amtu telah aku berikan alaikum atas kalian, yang telah berikan nikmat atas kalian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah perjanjian denganku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan penuhi perjanjian dengan kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadakulah kalian mendekat, berlari mendekat. Irhab itu berlari mendekat, tapi ada juga yang mengartikan sini dengan takut atau tunduk. Yang betul sebenarnya lari mendekat itu irhab namanya. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadaku kalian semua lari mendekat. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua bima, dengan apapun yang anzaltu telah aku turunkan. Mas itu isi mubham, isinya Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan terhadap kitab yang ada bersama dengan kalian, yaitu Taurat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama kali ingkar atau kafir terhadap Al-Quran. Wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli di ayati, dengan ayat-ayat kami, sama nangkolila, dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan adalah kepada pula kalian semuanya bertakwa. Jadi ayat ini menegaskan tentang seruan Allah kepada Bani Israel agar mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Nikmat itu banyak, nanti kita bahas. Pertama, nikmat diselamatkan dari Fir'aun. Nikmat diberi kecerdasan yang lebih daripada orang pada umumnya. Nikmat kekuatan banyak, diberi banyak kelebihan mereka. Atau kemudian diberi manna wa salwa, yaitu madu dan burung puyuh pada saat mereka kelaparan, dan lain sebagainya. Banyaklah nikmatnya. Nah, ini ayatnya memang untuk orang-orang Yahudi. Masalahnya ini ditulis dalam Al-Quran, berarti buat kita juga. Kita harus pandai-pandai mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Orang itu kalau tidak pandai menyebut-nyebut nikmat Allah, itu syukurnya kurang. Sambil contoh ya, ada orang sakit selama seminggu. Kalau dia fokus pada sakitnya, sabar dan syukurnya kurang. Tapi kalau dia ingat masa sehatnya yang sudah bertahun-tahun sehat, kalau sakitnya baru seminggu aja, tidak sebanding dengan nikmat sehat yang selama ini Allah berikan. Maka dia akan bersyukur, bisa jadi paling tidak dia akan ringan dalam bersabar. Kenapa? Karena nikmat yang telah Allah berikan jauh lebih banyak daripada sakit yang sedang Allah ujikan. Orang kalau
ketipu 10.000 rupiah, kalau fokusnya pada 10.000 yang hilang, udah ngambek aja bawaannya, marah aja bawaannya. Tapi kalau dia fokus pada 10 juta yang masih ada di rekening, nah, ya insya Allah bersyukur. Kenapa? Karena dia fokus pada yang masih ada, yang lebih banyak yang Allah berikan kepada dia. Ada teman saya kehilangan HP-nya saat itu. HP-nya HP yang paling bagus saat itu, yaitu Nokia 3315. Dulu itu bagus itu, karena sebelum itu HP-nya segede-gede pisang. Terus kemudian hilang dia. Begitu hilang HP-nya, dia bilang alhamdulillah, anak istri saya masih selamat. Jadi dia kehilangan HP, dia tidak fokus pada hilangnya HP. Dia fokus pada anak istri yang selamat. Alhamdulillah, anak istri saya masih selamat. Jadi yang hilang cuma HP-nya, anak istrinya masih selamat. Itu fokus pada yang masih ada, bukan fokus kepada yang hilang. Kalau kita fokus pada yang kurang, yang hilang, nggak ada syukurnya, nggak ada sabarnya. Apalagi kalau kita model orang yang menuntut lebih. Apalagi kita kalau model orang yang menuntut lebih. Orang yang menuntut lebih itu tidak akan pernah bersyukur, bro. Tapi orang yang merasa bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah pemberian yang patut untuk kita syukuri, maka sedikit pun nominalnya dia akan tetap bersyukur. Kenapa? Karena substansinya bukan soal angka. Substansinya bukan soal angka, tapi soal keberkahan. Kita diberi 10 miliar, tapi kalau nggak ada barokahnya, maka uang itu nggak akan jadi apa-apa, kecuali kehancuran buat kita. Tapi walaupun cuma 100 rupiah, kalau uang itu diberkahi oleh Allah, masjid jadi, pesantren jadi, kalau diberkahi oleh Allah. Entah bagaimana caranya, pokoknya jadilah. Allah yang ngasih barokah. Jadi, nah di sini banyak orang yang terkecoh kemudian. Banyak orang yang terkecoh mengejar angka, bukan mengejar barokah. Padahal kalau kita kejar barokah, walaupun kelihatannya sedikit, nominalnya angkanya sedikit, tapi kalau barokah, manfaatnya luar biasa. Bahkan dengan 100 rupiah itu bisa jadi, dia tidak hanya bisa bikin masjid, pesantren, bahkan mungkin bisa berangkat haji, berangkat umroh, menghajikan orang, mengumrohkan orang, itu bisa jadi. Allah barokah. Nah, saya ulang ya, jangan tanya bagaimananya. Allah Maha tahu bagaimana menggunakan 100 rupiah itu untuk menjadi barokah. Siapa tahu 100 rupiah itu dengan izin Allah, 100 rupiah yang ampuh buat ngerok penyakit, sehingga setiap orang yang dikerok penyakit itu uang 100 rupiah itu dengan izin Allah sembuh. Akhirnya dia jadi tukang ngerok, duitnya banyak, dengan izin Allah bisa. Nah, kan bisa saja. Itu baru cara berpikir kita yang manusia. Apalagi Allah, gampang bagi Allah untuk meletakkan barokah kepada uang 100 rupiah tadi. Kenapa saya ngomong begini? Di Jawa Timur, di daerah Nganjuk, ada seorang kiai, saya lupa nama kiai ini. Beliau itu ketika tawaf di Ka'bah, ada uang 1 lembar, berapa riyal saya lupa. 1 lembar, dia nominalnya kecil lah riyal. Dia bilang gini, ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan uang 1 lembar ini, bantu hamba untuk bikin masjid di pesantren hamba ya. Itu dengan izin Allah jadi masjid. Ya, tidak tahu, saya lupa bagaimana ceritanya uang itu. Pokoknya dengan izin Allah, dengan uang itu beliau beli kertas atau beli apa gitu ya. Yang kemudian uang dari beli kertas atau beli apa itu dengan izin Allah terus berkembang, terus berkembang. Jadi masjidnya, subhanallah. Jadi di Ka'bah berdoanya, itulah barokah. Itulah barokah. Ya, bisa jadi tadi 100 rupiah dari ngerokin orang, kasih duit terus jadi apa. Nah itu bisa saja ya. Bukan jadi jimat lah ya, bukan. Allah. Nah kita ini disuruh mengingat-ingat nikmat Allah. Hubungan suami istri, kalau kita tidak melihat sisi baiknya pasangan kita, itu bengkerangan toh isinya rumah tangga itu. Iya.
Suami istri kalau satu sama lain tidak melihat sisi baiknya saja, itu udah bertengkar aja itu. Tapi kalau suami istri selalu berusaha melihat sisi baiknya istri, kita sebagai suami selalu melihat sisi baiknya istri, istri melihat sisi baiknya suami. Kalau selalu begitu, insya Allah adem ayem rumah tangga, adem ayem. Tapi kalau sudah tidak pernah melihat sisi baik dari satu sama lain, maka yang ada adalah tuntutan-tuntutan saja. Yang ada itu tuntutan-tuntutan saja, dan itu tidak akan harmonis rumah tangga yang seperti itu. Terus kemudian ayat ini juga menegaskan tentang perintah untuk menepati janji. Kalau kita syahadat itu Pak, janji kita kepada Allah syahadat. Terus kita juga diperintah untuk mengimani. Ini konteksnya disuruh mengimani Al-Quran setelah Taurat. Kalau kita tentu nggak usah ke Taurat karena kita langsung ada Al-Quran yang bisa kita terima. Karena isi dari Al-Quran itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat yang asli. Taurat yang asli. Oleh karenanya kemudian dengan belajar Al-Quran sebenarnya kita juga sedang belajar Taurat, Injil dan Zabur sebenarnya. Cukup kita iman saja Taurat, Injil dan Zabur, tidak harus kita mempelajarinya. Sebenarnya dengan belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh kita sudah termasuk mempelajari 3 kitab suci yang lainnya. Ajakan kepada Bani Israel untuk masuk agama Islam. Melalui firman Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menggugah mereka dengan menyebut bapak mereka Israel, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Pengertiannya, wahai anak-anak hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian Yakub dalam mengikuti kebenaran, sebagaimana engkau mengatakan, wahai putra orang yang mulia, berbuatlah seperti ini. Wahai putra si pemberani, tandingilah para pahlawan. Atau wahai putra orang alim, tuntutlah ilmu, dan lain sebagainya. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra ayat 3 itu, dzurriyyatan man amalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi Allah mengingatkan Bani Israel itu tentang kakek moyang mereka yang orang saleh. Tujuannya supaya Bani Israel juga menjadi orang yang saleh. Kita juga gitu Pak. Kalau misalnya menyenangkan melihat ada anaknya ustaz, misalnya anaknya kiai atau anaknya ulama berwablek misalnya, kita boleh ingatkan, bapak kamu itu ustaz, masa kelakuan kamu kayak gitu? Bapak kamu kiai, kamu masa kelakuan kayak gitu? Kakek moyang kamu itu ulama besar, masa kamu begitu? Kamu itu rantai sanad kamu sampai ke Rasulullah, masa kamu kayak gitu kelakuan? Nah, itu boleh mengingatkan dia akan garis keturunannya supaya meniru kakek moyangnya yang soleh. Karena kemudian dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh, walaupun bapak ibunya soleh misalnya, tapi kalau anaknya durhaka tetap saja masuk neraka. Itu kita ingatkan juga. Jadi jangan lantas kemudian tentang keturunan orang yang mulia terus jangan mesti mulia gitu kan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya pun beliau tidak menjamin kecuali untuk yang soleh. Dan Allah bilang kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau dipilih oleh Allah untuk dimuliakan. Terus beliau bilang wa min dzurriyyati, beliau minta agar keturunannya juga dijadikan mulia. Tapi Allah bilang la yanalu ahdud dzalimin, tapi janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Jadi kalau walaupun keturunan Nabi Ibrahim yang sudah dimintakan mulia oleh Nabi Ibrahim di hadapan Allah, itu tidak akan dimuliakan oleh Allah kalau berlaku zalim. Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim, tapi yang zalim tetap diangkat. Siapa contohnya? Qarun itu. Kenapa? Karena dia durhaka. Allahu Akbar. Walaupun dia keturunan Nabi Ibrahim.
Tapi yang tidak zalim dimuliakan oleh Allah. Makanya tadi banyak Bani Israil yang jadi nabi dan rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya nasabnya dibandingkan Bani Israil lebih tinggi daripada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Itu lebih senior daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Nah, jadi kita boleh mengingatkan seorang terhadap keturunannya, kamu itu anak orang mulia, tapi tujuannya bukan buat sombong, tapi tujuannya buat orang ini sadar agar seperti kakeknya. Dulu saya itu orang tua saya punya membantu. Itu kalau memarahi saya itu gitu, kalau memarahi saya, kok nggak kayak kakeknya? Kakek saya itu sok over orangnya, alim orang. Jam 2 malam mesti bangun tahajud. Dari sejak saya sadar sebagai cucunya lah ya, dari saya kecil sampai beliau wafat itu nggak pernah berhenti bangun jam 2 malam tahajud. Wafat di usia 86 tahun itu nggak punya penyakit apa-apa. Wafat dalam keadaan kebiasaannya tahajud. Sampai usia 86 tahun nggak pikun dan masih gagah itu barokah mandi jam 2 bangun istiqomah jam 2 malam mandi subuh tahajud. Kalau udah tahajud itu sepaket sampai duha itu ya. Tahajud subuh berjamaah ngaji Al-Quran duha baru keluar itu. Tapi mengkiai ya, kalau pegawai jangan gitu. Kalau pegawai jangan begitu, ya bisa telat. Jadi, makanya terus pembantu saya dulu, pembantu bapak saya kalau memarahi saya kalau pas saya nakal, kok nggak kayak kakeknya, kok nggak mirip kakeknya. Nah, itu mengingatkan saya kepada kakek saya. Tidak untuk sombong saya bilang, tapi untuk orang-orang tua saya dulu orang-orang yang soleh. Masa saya apa maksudnya ya, saya harus terpacu untuk menjadi orang soleh. Karena jangankan keturunan kiai, keturunan ulama, keturunan nabi langsung pun kalau durhaka tidak selamat. Keturunan nabi sekalipun, anaknya langsung sekalipun, kalau durhaka tidak selamat. Apalagi anaknya kiai, apalagi anaknya di bawah nabi, misalnya gitu. Israel adalah lengkap sebutan Nabi Yakub alaihissalam. Dengan demikian yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub alaihissalam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Yarisi rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, sekelompok orang Yahudi datang ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu adalah Yakub? Mereka menjawab, demi Allah, iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, saksikanlah. Dan At-Tabari berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa penyebutan Israel di waktu itu seperti penyebutan Abdullah kepada orang lain di zaman sekarang. Jadi Israel itu bahasa orang Israel bahasanya apa? Ya bahasa saat itulah pokoknya. Itu kalau di bahasa Arab Abdullah. Jadi Israel itu bahasa setempat. Kalau diterjemahkan itu adalah Abdullah atau hamba Allah. Itu menurut Imam At-Tabari. Berbagai nikmat Allah atas kaum Yahudi. Kaum Yahudi, firman Allah Ta'ala, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian. Mujahid mengatakan yaitu nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Di antaranya berupa memancarnya mata air dari batu. Itu ketika orang-orang Bani Israel minta minum itu
Terus Nabi Musa pukul batu, memancarlah 12 sumber mata air dari batu itu, karena kaum Bani Israel saat itu terbagi menjadi 12 kelompok. Yang di Madinah itu 2 kelompok, yaitu suku Aus dan Khazraj. Itu 2 kelompok yang mengarungi lautan terus terdampar di Madinah itu, yang kemudian menjadi 2 kelompok yang saling berseteru sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Nah, kalau Mekah itu kebanyakan memang orang Arab asli. Kalau Madinah itu banyak orang Bani Israelnya, banyak orang Yahudinya. Makanya ketika Nabi masuk ke Madinah, itu sudah banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Sudah banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Sementara kalau di Mekah itu kebanyakan adalah orang-orang lokal, orang-orang setempat, orang-orang Mekah sendiri. Nah, dan itu pada periode awal dakwah Nabi kurang maksimal dakwah Nabi di Mekah, karena Nabi berdakwah di tempat di mana beliau dilahirkan. Berdakwah di tempat di mana kita dilahirkan itu sulit, karena dia tahu kecil kita. Saya pribadi dulu, saya masih ingat betul itu. Sampai Allah yarham bapak saya itu ngomongin sama saya, kamu di sini ilmunya kurang dipakai, kata bapak saya. Udah balik ke Surabaya lagi aja deh, karena di Surabaya ilmu kamu lebih bermanfaat daripada di kampung. Karena kalau di kampung orang manggil saya Kole, orang-orang tua itu manggil saya Kole, dia tahu kecilnya saya. Jadi dan berdakwah di depan orang yang tahu masa kecil kita itu berat, berat. Saya tidak pernah merasakan dakwah yang paling berat selain ceramah di depan paman-paman saya. Itu paling berat itu rasanya itu, karena mereka tahu dableknya saya. Iya, tahu nakalnya saya. Jadi itu paling berat itu, berdakwah di depan paman-paman, paklik-paklik, Pak D itu, ya Allah, di depan sepupu-sepupu itu berat sekali. Kenapa? Karena mereka tahu masa kecil saya, terus ngerti dablekku banget. Tapi kalau panjenengan kan tidak tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, la tatlubil izzah fi ardin wulidta fiha. Jangan kamu mencari kemuliaan di bumi di mana kamu dilahirkan. Makanya kebanyakan ulama-ulama itu merantau kebanyakan. Itu beberapa tokoh-tokoh ulama kita yang populer di Indonesia lah misalnya, itu tidak asli tempat tersebut. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, memang asli Jombang, bukan. Beliau asli Jawa Tengah aslinya. Terus merantau ke Jombang jadi ulama besar misalnya. Terus siapa lagi? Ya Abdul Hamid Pasuruan misalnya. Memang beliau orang Pasuruan asli, bukan orang Lasem, beliau berdakwah di sana. Kiai Mahrus Ali misalnya, itu orang mana? Orang Cirebon. Kiai Ali Maksum misalnya, itu orang Cirebon asli. Kiai Maksali ya, Kiai Mahrus Ali yang Cirebon ya. Terus yang berdakwah di Kediri itu bilangnya. Ya kalau pidato kemana-mana pulau niki tiang Cirebon itu senengannya ngincer babon. Itu biarannya begitu. Banyak tokoh-tokoh kita itu banyak. Beberapa ustaz-ustaz kita kenal di Jakarta memang orang Jakarta asli, bukan. Kalau orang lokal sendiri di tempatnya sendiri sulit pakai dan betul sulit. Saya ketika masih ngontrak di daerah Pondok Ungu depan kantor kelurahan yang dulu, sekarang kan kelurahannya di sini, di daerah Pondok Ungu Medan Satria itu, dekat masjid mana? Saya lupa Aridwan atau apa lupa nama masjidnya. Pokoknya depan kantor kelurahan itu saya di situ bertahun-tahun tidak kepakai ilmu saya di lingkungan itu nggak kepakai sama sekali. Saya pakainya itu di sini di dekat Aqua itu kepakai ketika saya masih ngontrak. Nah terus di situ itu nggak kepakai sama sekali. Ternyata di dekat saya ngontrak itu ada seorang ustadz Betawi yang udah ceramah kemana-mana, tapi di situ juga nggak dipakai karena masih muda, gelarnya udah magister, tapi ilmunya nggak dipakai di situ.
Ternyata itu tadi karena dia tinggal di tempat di mana dia dilahirkan. Jadi walaupun udah magister, udah ceramah di mana-mana, jadi ustadz di mana-mana, tapi nggak dipakai ilmunya karena masih ya dianggap masih kecil itu tadi. Makanya kalau mau mencari kemuliaan, carilah kemuliaan jangan di negeri di mana kita dilahirkan. Tapi kalau kita sanggup menjadi orang yang mulia di negeri di mana kita dilahirkan, itu luar biasa. Tapi tidak semua orang sanggup kemudian. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu beliau mulia ya. Maksud saya gini, beliau dakwahnya itu maksud saya itu tidak kondusif. Kondusif itu setelah beliau ke Madinah. Setelah ke Madinah, pulang kampung menaklukkan kota Mekah, baru kondusif dakwahnya. Kebanyakan orang-orang kita juga gitu Pak, ke Jakarta dulu, sukses, baru mengembangkan dakwahnya di kampung halamannya. Nah itu baru itu sukses ya biasanya. Tapi kalau langsung di kampung halamannya, sulit pakai tadi. Itu tadi, didole-dole itu. Kalau saya ucok-ucok. Kenapa? Tempat saya ucok. Ucok-ucok, diucok-ucok lah ya. Di Bandung ucok-ucok beribak. Di asep-asepkan gitu ya. Terus kemudian turunnya manna, makanan yang rasanya manis seperti madu dan salwa, sejenis burung puyuh, dan selamatnya mereka dari perbudakan kerajaan Fir'aun. Itu nikmat yang besar dari Allah untuk mereka. Abul Aliyah berkata, nikmat Allah itu berupa ketetapannya untuk menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Jadi Bani Israel ini banyak di antara mereka yang nabi dan rasul, itu banyak sekali. Saya Ibnu Katsir saya katakan bahwa hal ini seperti ucapan Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Itu Quran surah Al-Maidah ayat 20 pada zaman mereka. Apa nikmat bagi Bani Israel pada saat itu yang tidak diberikan kepada umat-umat selain dari Bani Israel? Yaitu nikmat Allah berikan mereka kelebihan melebihi kaum-kaum yang lainnya. Cuma satu kesalahan mereka itu tidak nurut sama nabinya. Sebenarnya kalau mereka nurut, mereka betul-betul mencapai kejayaannya. Apalagi ketika mereka betul-betul mau masuk Islam, itu sempurna kemuliaan. Makanya orang Yahudi kalau masuk Islam itu top mereka top. Jadi kalau ada orang Yahudi masuk Islam itu top banget, luar biasa. Karena bergabung dua kemuliaan Bani Israel dan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, "Dzkuru nikmatallahi 'alaikum." Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, yang mengatakan yaitu ujianku atas kalian dan bapak-bapak kalian saat kami selamatkan mereka dari Fir'aun beserta dengan kaumnya. Jadi termasuk diselamatkan dari Fir'aun itu bagian dari nikmat yang harus diingat oleh Bani Israel untuk disyukuri. Peringatan kepada kaum Yahudi atas janji mereka kepada Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, misalnya aku penuhi janjiku kepadamu, yaitu janji yang telah aku ambil darimu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia datang kepadamu. Misalnya aku akan penuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu, yakni jika engkau membenarkan dan mengikutinya, maka aku akan melepaskan beban dan belenggu yang menjeratmu disebabkan dosa-dosamu. Apa aja Pak? Yang membelenggu orang Bani Israel sampai sekarang apa aja Pak? Tidak punya wilayah teritorial gara-gara dikutuk oleh Nabi Musa itu.
Jadi kan dulu kan sudah dijanjikan Palestina untuk mereka. Begitu Nabi Musa nyuruh mereka perang, malah Nabi Musa suruh perang sendiri sama Tuhan. Alasan mereka adalah karena mereka tidak mampu, karena dihuni oleh orang-orang yang kuat pada saat itu. Padahal Allah sudah menjanjikan pasti menang. Dijanjikan oleh Allah pasti menang, kalau nggak mau masuk ke Palestina saat itu, nggak mau masuk ke Syam, nggak mau. Akhirnya Musa marah, terus dikutuk. Mereka itu tidak punya wilayah teritorial. Sejak itu orang Bani Israel yang dikutuk itu maksudnya itu nggak punya wilayah teritorial. Dan sampai sekarang negeri Israel itu tidak punya wilayah teritorial yang diakui oleh dunia internasional. Itu kan yang meresmikan negara Israel kan Inggris itu. Bukan Amerika loh, Inggris itu yang meresmikan, dan itu belum diakui oleh dunia internasional itu wilayah teritorialnya itu. Jadi negaranya ada, tapi wilayah teritorialnya tidak ada. Tapi akan menjadi ada kalau mereka mau bertobat dan masuk dalam agama Islam. Tapi kalau mereka masuk Islam tidak ramai dunia. Ya sudah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah perkirakan di antara manusia. Islam ini sudah mencapai kejayaannya cukup lama. Di Spanyol aja 6 abad Islam berjaya. Islam ini sudah mencapai kejayaannya berabad-abad. Sementara orang kafir yang sekarang sedang berjaya itu belum lama berjayanya, masih baru mereka. Dan memang Allah di Ali-Imran Allah bilang dipergilirkan itu, kejayaan itu dipergilirkan. Memang secara sunatullah saat ini umat Islam sedang terpuruk. Kita jangan terus berkata begini ya kalau memang sudah takdir Allah ya udah kita nyerah aja. Salah juga. Di pada semua keadaan kita ambil peran. Di semua keadaan kita ambil peran. Misalnya sekarang kita melihat Gaza kayak gitu, jangan tinggal diam. Punya apa kita? Kalau punya harta, kirim harta kita ke sana. Kalau mau dimungkinkan. Kalau kita punya doa, angkat tangan kita berdoa buat mereka. Kalau kita punya badan, tunggu dulu kalau punya badan. Karena kalau nggak terlatih, kesana bukannya bantu, Pak, mana repotin kan. Jadi, saya setuju itu. Sekarang kan tentara kita sebanyak 1.900 tentara dikirim ke Palestina untuk perdamaian di sana. Yang mudah-mudahan punya fungsi dengan baik. Mudah-mudahan kalau tentara kan terlatih. Kalau kita kan, ya kalau terlatih silakan berangkat ke sana. Kalau nggak terlatih, jangan ke sana, bukannya bantu malah repotin. Seperti itu. Doa kita layankan bersama. Harta kita layankan. Kalau mau ke sana harus dilatih, biar nggak repotin. Allahu Akbar. Saya ulang ya, Islam itu sudah mencapai kejayaannya berabad-abad. Jadi kalau sekarang orang kafir berjaya, memang Allah sudah bilang di Al-Quran, digilir memang kejayaan ini. Dan asal Anda tahu, mereka belum lama berjaya. Kalau Anda mengatakan udah puluhan tahun, baru puluhan tahun, Pak, belum berabad-abad. Islam sudah berabad-abad berjaya. Di masa Daulah Bani Umayyah dengan Umar bin Abdul Aziznya, di masa Daulah Bani Abbasiyah dengan Harun ar-Rasyidnya, pada Daulah Al-Ayyubiyah dengan Salahuddin Al-Ayyubinya, dengan Nurdin Zenkinya, di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, di masa banyak Khulafaur Rasyidin, sudah berabad-abad Islam berjaya. Jadi kalau sekarang digilir wajar, karena Allah sudah bilang di surah Al-Imran tadi, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di mana Allah pergilirkan. Jadi orang Islam sekarang jangan, soalnya banyak orang yang berusaha, kenapa sih kita sekarang jadi ditindas, kenapa? Kalau kenapanya untuk mempertanyakan takdir, keliru. Tapi kalau kenapanya untuk mempertanyakan kenapa kita begini, sebagai Bani Introspeksi diri, benar. Nah, jadi kalau mempertanyakan itu untuk mengkoreksi diri kita, benar. Tapi kalau untuk mengkoreksi kebijakan Allah, keliru. Memang Allah udah maunya begini, kalau udah jalan aja. Tapi yang saya ulang tadi, jangan berputus asa, ambil peran, walaupun hanya dengan doa yang kalau kita hanya bisa berdoa. Libatkan harta kita, kalau memang ada harta bisa kita berikan. Kalau Anda berani, badan kita libatkan juga, tapi harus terlatih, saya ulang. Kalau nggak terlatih, repoti tadi. Itu seperti itu.
Terus apalagi beban yang menjerat orang-orang Bani Israel dalam hal ini? Banyak laknat-laknat untuk mereka terkait dengan kejahatan mereka di masa lalu. Nah, itu akan dilepas semuanya oleh Allah kalau memang mereka betul-betul mau bertobat dan masuk Islam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, itulah makna firman Allah dalam Al-Quran, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah law kafiranna 'ankum sayyi'atikum wa la tudkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian. Sesungguhnya jika kamu menunaikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sungguh aku akan menghapus dosa-dosamu, dan sesungguhnya kalian semua akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan selanjutnya asal mereka mau bertobat dan masuk Islam. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pelajarannya untuk kita sederhana saja sebenarnya, pelajarannya untuk kita. Tadi saya bilang walaupun ayat ini untuk kaum Bani Israel, tapi ayat ini juga berlaku buat kita. Karena disampaikan dalam Al-Quran. Apa tadi pesannya? Suruh banyak-banyak menyebut dan mengingat nikmat Allah kepada kita agar kita pandai bersyukur. Yang kedua, kita diperintah oleh Allah dalam ayat ini untuk menepati janji kita terkait dengan syahadat, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjadi apa yang diperintahkan untuk dihindari oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita diperintah untuk memandang garis keturunan kita kalau yang baik-baik, bukan untuk sombong, tapi untuk merasa malu. Kalau kakek moyang saya dulu begitu baiknya, masa saya pas-pasan kayak gini, harus lebih baik lagi. Saya bilang tidak untuk sombong, karena kalau untuk sombong katakannya kayak kisah Nabi Nuh itu. Jadi walaupun anaknya Nabi, kalau tidak soleh tetap aja masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya. Hanya protes marah. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup lagi. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga dengannya, dengan izin Allah, kita mengalami perubahan takdir yang lebih baik kepada Allah maupun kepada sesama, dan lebih baik untuk lahir batin kita, dan lebih baik untuk dunia akhirat kita. Dan semoga pada tanggal 1 Syawal nanti kita semua termasuk orang-orang yang lulus sebagai alumnus Ramadan dengan gelar muttaqin dan dengan nilai terbaik takwa. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.